Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kita memang rindu kita untuk bertemu di tempat ini, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan kita bertemu di tempat ini. Tapi meskipun kita harus ibadah di rumah masing-masing, tapi jangan sampai kita mengurangi iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita tetap bisa bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tetap bisa bertemu lewat udara. Nah, pada saat ini kita akan ibadah di rumah masing-masing, dan kita tetap bersatu hati. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan kesulitan apapun yang saat ini kita alami. Tetapi waktunya kita menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Kita bisa menikmati betapa besar kasih Tuhan pada diri kita masing-masing, pertolongan Tuhan pada diri kita masing-masing. Bersyukur selalu bagi kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita.
kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan pada saat ini Bapa, tapi kami tetap melihat kasih-Mu, kami tetap bisa melihat pertolongan-Mu yang selalu ada pada kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur Bapa, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan selalu ada dalam setiap musim kami, dan Tuhan selalu ada dalam kesulitan, dalam suka duka apapun Tuhan, Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Bapa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sungguh indah kasih Tuhan, sungguh indah kuasa Tuhan yang tiada taranya, yang sangat menakjubkan dalam kehidupan kita, yang kita lihat senantiasa selalu ada tepat pada waktunya. Kau sungguh indah. Lebih dari semua yang ada.
kagum akan Tuhan Yesus. Memang Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang hebat, saudaraku. Dan pada saat ini Tuhan selalu ada buat kita semua. Dalam keadaan apapun juga Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bersama kita dalam setiap musim kita. Mungkin musim kesusahan, mungkin musim bahagia, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan selalu tahu musim-musim kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian, Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
maha besar Tuhan, kau layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh pengucapan syukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami segenap umat-Mu bersama-sama datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Juga kami akan bersama-sama perjamuan suci untuk makan dan minum daripada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, supaya kami sekalian ya Tuhan senantiasa diingatkan untuk terus kami mengingat akan kesengsaraan atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, semuanya sehat? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan walau di dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita berjamuan kudus, ya, memperingati akan korban salib Yesus Kristus serta kita makan dan minum yaitu roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus yang diwajibkan supaya kita semua anak-anak Tuhan semakin dikuatkan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya baca di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Amin. Ya. Firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita di dalam atau bersama Kristus di dalam penderitaan. Ya. Jadi bersukacita tidak hanya pada waktu kita bahagia, pada waktu kita diberkati, pada waktu kita dalam keadaan yang aman atau damai. Ya. Namun bersukacita di dalam Kristus, yaitu dikatakan di sini yaitu bersukacita di dalam penderitaan. Bagaimana bersukacita di dalam penderitaan? Apakah kita harus ya, mencari penderitaan supaya kita bersukacita? Bukankah penderitaan itu sesuatu yang sedapat mungkin kita hindari? Orang Kristen dinasihati di dalam 1 Petrus pasal 4
ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang menderita karena sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang pencuri, sebagai seorang yaitu pengacau, atau sebagai seorang yang melawan hukum atau penjahat, ya. Latar belakang penulisan kitab 1 Petrus ini yaitu mengisahkan tentang penderitaan orang-orang Kristen di Asia Kecil, supaya mereka teguh imannya walaupun banyak tantangan di tengah-tengah masyarakat yang membenci mereka, supaya mereka tetap terus memberitakan Injil Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati di salib, menebus dosa-dosa umat manusia, bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa iblis dan maut. Mereka harus bangkit terus untuk memberitakan kemenangan Kristus. Rasul Petrus menasihati supaya jemaat di Asia Kecil ini mereka supaya tetap mengiring Yesus, ya. Walau di tengah-tengah penderitaan, walau banyak olokan, banyak fitnahan, dipojokkan, dibenci, dicaci maki, mengalami situasi yang tidak mengenakan, mereka harus tetap bersukacita. Mereka harus tetap maju terus, tidak menyerah. Sebab apa? Sebab ada kemuliaan dari Tuhan yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, ya. Bersukacita di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Apakah yang diharapkan dengan tema ini, ya? Bersukacita di dalam penderitaan itu berarti kita harus sungguh-sungguh menilai, ya, atau menghargai nilai yang mulia pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara sekalian, yang begitu mulia, begitu agung, dan penuh kuasa. Dengan kuasa darahnya, kuasa yang kudus, kuasa yang suci, ya. Dia telah menebus dosa-dosa kita sehingga kita telah dibayar dengan harga yang lunas, dan kita telah menjadi miliknya. Oleh karena itu kita harus menghargai penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan bersyukur dan bersukacita, ya. Apapun yang harus kita bayar untuk tetap kita ini percaya kepada Yesus Kristus akan diambil, ya, dan dijalani oleh orang-orang percaya. Walau kita harus mengalami suatu penderitaan, satu kesulitan, ya, diolok-olok, dicaci maki, dimusuhi seperti yang terjadi di jemaat Asia Kecil, kita sebagai anak-anak Tuhan harus maju terus. Sebab Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi yang pasti orang-orang percaya yang mengasihi Yesus Kristus harus siap untuk menderita dan mengiringnya. Amin. Ya. Yang kedua, menderita bersama Kristus itu tidak sia-sia, ya. Menjadi murid Kristus yang melakukan kehendaknya, meski begitu banyak tantangan, rintangan yang menghalangi, ya, tidak akan berakhir dengan percuma, ya. Rasul Petrus juga mengatakan bahwa penderitaan bersama Kristus akan berakhir dan mendapat kemuliaan
bersama dengan Kristus, ya. Siapa yang tidak siap dan berani menderita bersama dengan Kristus, ya, tidak akan mendapatkan kemuliaan kelak. Ya. Dalam ayat 13 di sini mengatakan supaya orang-orang percaya diminta untuk melihat kemuliaan, ya, dengan iman, dengan percaya, kemuliaan yang menanti Tuhan janjikan, kemuliaan yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang siap, yaitu menderita dan setia, yang akan dinyatakan kelak pada kita sekalian. Amin. Yang ketiga, ya, jangan malu menderita bersama dengan Kristus, ya, yaitu ditulis di dalam ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Janganlah ia malu, ya. Malu bersaksi. Jangan malu bersaksi tentang keselamatan Kristus Yesus. Ya, banyak anak Tuhan yang malu bersaksi. Ya, kita diajak supaya jangan malu bersaksi tentang Yesus Kristus. Jangan malu mempraktekkan Yesus Kristus di dalam ajarannya, di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan malu meneladani Kristus Yesus dalam hidup kita, sebab Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ya. Jadi ajakan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu, siapkah kita menderita bersama dengan Kristus? Siapkah kita melakukan kehendak-Nya meski melalui jalan penderitaan? Jangan malu bersaksi dan berita bersama dengan Kristus, karena kemuliaan sudah menanti bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kita semua untuk kita, haleluya, belajar taat kepada kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya mengiring Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar kita menjalani hidup ini dengan biasa-biasa, namun Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh menyaksikan, mempraktekkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam diri kami semua, meneladani dengan sungguh-sungguh, berani bersaksi, berani untuk memperlihatkan bahwa diri kami adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang harus siap menderita di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka, membenci, memusuhi, haleluya, dan di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Namun Tuhan Yesus mengajar kami untuk terus kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ntar lagi kami akan bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah Kristus sebagai bagian daripada tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan karena kami, supaya kami semua satu di dalam penderitaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap ambil bagian ini. Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus dan kita akan memuji nama Tuhan. Ada salib bagi setiap orang. Ada salib bagi
Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama angkat roti di tangan kanan kita dan tampah anggur di tangan kiri kita. Kita akan angkat tinggi-tinggi dan kita akan terima tubuh dan darah Kristus dengan iman bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita itu sungguh nyata dan memberkati kita supaya kita semua mendapat anugerah keselamatan. Mari kita berdoa masing-masing dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami oleh pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh mulia, agung bagi kami. Sebab tanpa pengorbanan-Mu tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Hanya karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Ada Bapak saya, ada Bapak berdiri, kita akan berdoa dan kita akan memaafkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita berdoa, pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih karunia dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta melalui persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.